Assalamualaikum guys, hari ini kalian lagi nonton video yang spesial banget loh. Ya, betul. Jadi kali ini kita sedang berada di makam ulama besar, yaitu Syekh Abdul Malik. Beliau dikenal sebagai penyebar agama Islam di daerah ini. Banyak keteladanan sama ilmu yang bisa kita ambil dan kita petik dari beliau. Nah, tempatnya itu nuansanya sangat tenang dan cocok untuk mengingatkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak wawancara bersama Gus Muhammad Subahi Asadi selaku penerus pesantren Bani Malik. Sebelumnya, perkenalkan saya kepala pasar dulu, perkenalkan saya Jaya, perkenalkan nama saya Sultan Saudara, perkenalkan nama saya Mas Gaya dan saya Dewi, perkenalkan nama saya Sultan Dewi, perkenalkan nama saya Pak Nasra, perkenalkan nama saya Pak Dewi. Sekarang ini akan kami beri sesi wawancara untuk pasar Jaya dan saya. Sebelumnya sendiri, kalau boleh diperbolehkan, Gus Adi sendiri kesehariannya di sini ngapain aja? Sehariannya di sini. Keseharian saya di sini selain kalau untuk di pondok ini, alhamdulillah kami melanjutkan, saya pribadi khususnya melanjutkan kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Seperti halnya acara rutinan mingguan kami ada namanya majelis istighosah, itu majelis zikir. Terus acara mingguannya, bulanannya itu ada di majelis zikir juga, namanya majelis Manaqib Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, yang itu memang sudah berjalan dari zaman era Bani. Terus bulanannya juga ada. Nah, ini perlu diketahui juga bahwasanya pondok pesantren Bani Malik ini terfokus dikhususkan untuk pondok thariqah. Kebetulan kami meneruskan dari Mbah Abdul Malik ini, thariqahnya adalah thariqah anak Sabariyah Khalidiyah Ridadiyah. Jadi kegiatannya di ketorikohan adalah tawaduhan di setiap hari Selasa pagi, berarti 40 hari sekali, selapanan kalau istilahnya. Selebihnya kegiatan di sini juga ada ngaji malam untuk para santri. Kebetulan ada santri yang mungkin juga di sini dan juga ada santri yang di luar yang istilah bahasa Jawanya santri kalor ya. Itu setiap malam Selasa, terus malam Kamis dan malam Sabtu. Jadi ya sedikit kegiatan yang bisa kita kita bagikan kepada teman-teman semua, semoga itu bisa jadi buat panggilan semua. Selanjutnya apa? Jadi setelah kita mengetahui sejarah Bapak, jadi di sini saya mengetahui tentang sejarah Syekh Abdul Malik di biografi dari beliau. Mbah Malik, biografi umumnya gitu. Mbah Malik itu dilahirkan dari pasangan namanya Mbah Kiai Haji Muhammad Ilyas. Kebetulan makamnya beliau ada di Sokaraja. Dari pasangan Mbah Kiai Haji Muhammad Ilyas dan Mbah Nyai Siti Zainab atau Mbah Zainab dikenalnya. Dari pasangan ini menurunkan salah satunya Mbah Abdul Malik. Dilahirkan pada tahun 1881. Lalu masa kecil beliau ini ya umumnya anak-anak, artinya kegiatannya yang mengaji langsung mengaji pada bapaknya dan kepada kerabat atau sohib atau apa ya kerabatnya daripada Mbah Guru Muhammad Ilyas dan Mbah Abdul Malik. Setelah menginjak usia kurang lebih sekitar 12 atau 14 kurang lebih ya, itu beliau dikirim oleh Mbah Ilyas bapaknya untuk belajar di Mekah. Ketika beliau mungkin kurang lebih hampir 15 sampai 20 tahun. Setelah dari Mekah beliau pulang ke Gedung Paru karena beliau asli kelahiran memang di dusun Gedung Paru. Ini namanya dusun Gedung Paru. Setelah itu beliau melanjutkan apa yang sudah berdiri dari bapaknya Mbah Guru Muhammad Ilyas di Gedung Paru. Abdul Malik sendiri kan dari cerita yang ada itu terkenalnya karena apa ya? Yang membuat beliau menghormati. Beliau ini memiliki kepribadian yang sangat apa ya, humble. Terus beliau itu merangkul, sangat menghormati. Meskipun tamunya ini jauh lebih muda daripada beliau. Jadi beliau dikenal itu karena cara beliau merangkul, cara beliau mencintai masyarakat, cara beliau mencintai tamunya, menghormati tamunya, dan cara beliau menghormati dan mencintai para zuriyah Rasulullah, itu yang akhirnya membuat beliau sangat dikenal oleh masyarakat sampai pada saat ini. Sebelumnya pondok ini dikenal oleh orang-orang terdahulu itu dinamakan Pondok Suluk thariqah. Jadi kalau mau ketemu Mbah Malik, ayo soal ke Mbah Malik mana? Pondok Suluk Gedung Paru, Pondok thariqah. Nah, seiring berjalannya waktu karena dari zaman Mbah Malik ini belum tercatat secara administrasi, maka almarhum daripada abah saya, bapak saya ini berinisiatif untuk menamakan
Pondok Torikoh ini menjadi nama Pondok Bani Malik yang mengartikan Bani Malik ini ya penerusnya adalah keturunan daripada Mbah Abdul Malik. Bani itu dengan makna secara harfiah itu adalah anak, keturunan anak kalau dalam bahasa Arab. Bisa berganti nama itu mulai kapan? Antara 2006-2007. Jadi sekarang bunyinya Pondok Torikoh An-Naksabandiyah Khalidiyah Mujaddadiyah Bani Malik. Acara kegiatan di Kedung Paru itu sangat masyhur, sangat terkenal. Ada dua momen pengajian akbar yang ada di Kedung Paru. Satu yang baru aja kita adakan itu Hall Sayyidah Fatimah. Nah itu salah satu bentuk kecintaan yang Mbah Abdul Malik kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasulullah. Maka Mbah Malik ini mengadakan atau memperingati wafatnya Ratu Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Itu diadakan setiap bulan Syawal di akhir Syawal malam Selasa. Itu sudah ada sejak zaman Mbah Malik masih hidup sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan. Berarti kalau nggak salah sejarahnya awal ada pengajian di Kedung Paru, pengajian akbar itu adalah Khalil Sayyidah Fatimah dari tahun 1960 ya, dari 1960 dan sampai saat ini masih berjalan. Dan itu termasuk di kalangan para kiai, para ulama dianggap bahwasanya salah satu pengajian akbar yang memperingati wafatnya Sayyidah Fatimah terbesar di Indonesia adalah di Kedung Paru. Jadi untuk yang melakoni acara tersebut Mbah Abdul Malik. Kami sebagai penerus melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Mbah Malik. Nah, selepas wafatnya Mbah Malik, berarti, nah ini yang perlu diketahui, Mbah Malik wafat di tahun 1980. Kurang lebih usianya itu 99 tahun. Jadi ada dua momen pengajian besar yang ada di Kedung Paru. Yaitu yang pertama tadi Hall Sayyidah Fatimah di bulan Syawal, dan yang kedua Hall Simbah Kiai Haji Abdul Malik di bulan Rabiul Awal. Nah, dua pengajian besar ini selalunya dihadiri bukan hanya dari ulama sekitar, tapi yang dari luar kota pun juga banyak yang hadir. Menurut Gus Adi sendiri, apa makam Syekh Abdul Malik ini punya arti khusus bagi masyarakat sekitar sini? Punya arti khusus. Dan masyarakat sekitar sini. Di zaman era penjajahan, Mbah Ilyas ini ditangkap oleh Belanda, dibicarakan di Sokaraja. Karena si Mbah Ilyas ini dibicarakan lalu sama Belanda dilarang untuk jauh dari pemerintahan Belanda. Kalau di Banyumas dulu pusat pemerintahannya itu Sokaraja. Makanya ketika Mbah Ilyas di penjara, syarat bebasnya adalah Mbah Ilyas tidak boleh kembali ke Kedung Paru. Nah, perlu dicatat dulu Kedung Paru ini adalah bukit. Ya. Jadi nggak semua orang itu berani untuk datang ke sini, karena bayangkan di era tahun 60-an atau bahkan jauh dari sebelum itu, berarti tahun 18, berarti abad 18 ya, abad 18 itu Kedung Paru ini belum banyak rumah. Kedung Paru ini, rumah ini dan masjid ini dikepung sama pepohonan. Ya. Jadi untuk orang datang sini udah mikir. Nah itu makanya kenapa Belanda melarang Mbah Ilyas untuk kembali ke Kedung Paru, karena sangat sulit untuk Belanda mengawasi pergerakan daripada Mbah Ilyas. Karena yang dikhawatirkan Mbah Ilyas akan melakukan pemberontakan terhadap kepemimpinan Belanda. Makanya Mbah Ilyas harus tinggal di dekat dari pusat pemerintahan Belanda di Sokaraja. Itu Sokaraja itu kota. Pusat kota di Banyumas adalah Sokaraja. Itu salah satunya. Dan Mbah Ilyas ataupun Mbah Malik ini juga ikut berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi Mbah Malik ini juga, kalau yang saya tahu, beliau ini selain pemuka agama, beliau juga ikut andil dalam peperangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pesantrennya sendiri ini hanya ada di sini atau ada di kota lain? Apanya? Pesantrennya sendiri. Pesantren sendiri? Iya. Kalau pesantren Mbah Malik, Bani Malik itu hanya ada di sini. Tadi sejak awal saya sampaikan, Pondok Bani Malik ini berfokus pada kegiatan torikoh. Jadi agak beda dengan pondok yang lain. Kalau pondok yang lain ada pendidikan formalnya, kalau di sini fokus di torikoh ini adalah salah satu ilmu tasawuf yang kegiatannya lebih banyak berzikirnya daripada kegiatan istilahnya belajar mengajarnya. Kegiatan belajar mengajarnya itu lebih sedikit daripada berzikir, jadi lebih banyak berzikirnya. Nah, kemudian untuk peziarahnya di Gus Adi sendiri, peziarah yang datang dari itu yang dari luar kota itu apakah banyak atau hanya kebanyakan dari Purwakarta dan lingkup Banyumas? Oh, banyak banget, Pak. Kalau mau tahu seberapa banyak peziarah yang ziarah ke makam Mbah Malik, sesekali kakak-kakak ini, teman-teman mahasiswa ini, teman-teman ini coba nanti bulan Saban, kakak-kakak datang, teman-teman datang sini lihat hiruk pikuknya para peziarah yang datang ke makam Mbah Malik.
karena itu momen di mana bulan Syaban orang kepada ziarah ke makam Mbah Malik salah satunya. Dan bukan hanya lokal Bali Mas, bahkan ada yang rutin itu dari Kalimantan, dari Lampung, itu banyak. Jadi bukan hanya Banyumas, setiap weekend, ya, Jumat, Sabtu, Ahad. Di sana itu kan ada slogan aku melunya yang dari Tangerang, dari Sunda. Belum tahu arti aku melu itu. Aku melu itu aku ikut. Melu itu artinya ikut. Nah, ikut itu diartikan ikut ke siapa? Ikut ke Mbah Malik. Jadi lambang tangan ini ada sedikit cerita, bukan lucu, ini yang logo itu awal saya yang buat. Karena saya pengen apa nih yang jadi apa namanya ciri khas. Maka kita lihat Mbah Malik itu kebetulan saat akhir hayatnya beliau, kalau di foto beliau selalu seperti ini. Jadi kita ambil nasihat dari beliau, isyarat dari beliau bahwasanya kita harus bertujuan kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Ini Mbah Malik, ini istrinya, ini anaknya, terus ini cucunya Mbah Batul Qadir, Said, bapaknya Gus Haji Kiai Muhammad. Ini Mbah Malik. Mau ziarah duluan? Iya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai ziarah ke makam Syekh Abdul Malik. Semoga kita semua mendapat berkah dan dapat menangani perjalanan dari beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.